Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ustadz Ustazah yang sempat hadir di rumahnya Allah ini. Yang saya banggakan siswa-siswi Man Insani Aufi, khususnya tahun pelajaran 2017-2018. Saya di sini seharusnya jadwalnya hari Selasa. Hari Selasa kan Rabu ya. Di sini sebelum saya memulai, saya minta nanti yang tadi si Ali jangan lupa dirangkum ya. Karena saya lihat itu beberapa kali tidak ada rangkuman, artinya tidak ada intisari, karena mungkin lupa. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat kesempatan hingga saat ini kita masih diberi nyawa untuk melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah kita akan selesaikan lebih kurang 20 menit lagi. Salam dan dari salam maksudnya kita selalu junjungkan pada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad, pada keluarga, pada sahabat, pada pengikutnya hingga akhir zaman. Tema kali ini berhubungan khusus mata pelajaran Pak Geologi. Artinya paling mungkin ini yang paling dinanti karena ini berhubungan dengan kesehatan. Apa hubungan antara puasa dengan kesehatan? Dari awal Ramadan kalian pasti sudah dapat materi tentang manfaat puasa dalam hal psikologis. Kalau dibagi sebenarnya manfaat puasa ada dua, psikologis dan fisiologis. Psikologis kalian tahu benar pasti. Pak, melatih kejujuran, melatih solidaritas, melatih apa lagi? Melatih kesabaran, melatih apa lagi? Melatih kedisiplinan, dan insya Allah meningkatkan keimanan. Nah kali ini kita mandang dari sisi yang lain, dari yang sebelahnya, fisiologis. Mungkin kalian kenal, Pak, puasa itu bukan hanya menahan hawa nafsu, tapi juga menahan lapar dan dahaga. Pak, puasa itu menyiksa karena menzolimi badan, karena tidak isi makanan. Kalau ditanya, anak kecil puasanya pasti ngomong setengah hari. Ada yang puasa setengah hari dulu? Mungkin pasti ada di antara ini pasti. Waktu masih kecil pasti puasanya cukup setengah hari. Itu hanya untuk ajang latihan. Jadi manfaat puasa ini kalau Pak bagi ada 4 fase. 4 fase itu hari pertama sampai hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, hari 8 sampai hari ke-15, dan hari ke-16 sampai hari ke-29 atau 30. Sekarang fase yang mana? Fase yang mana sekarang? Fase yang kedua. Hari berapa? 3. Nah yang benar juga 3 nak. Fase kalian bilang 3. Karena kita lihat apa Pak fase pertama. Kalian merasa sudah kalian lewat ini, hari pertama sampai hari kedua, secara fisiologis yang terjadi dalam tubuh, terjadinya penurunan kadar gula dalam darah. Kalau bahasa kerennya glukosa. Karena terjadi penurunan, akibatnya apa? Akibatnya kalian merasa lapar yang mungkin intens. Pak lapar, Pak lapar, Pak lapar, Pak. Ini hari pertama sampai hari kedua. Kenapa lapar? Ingat, lapar itu menunjukkan kadar gula dalam darah lagi turun, bukan karena lambung kosong.
Pak, kalau kadar gula dalam darah turun, apa yang terjadi? Yang terjadi banyak. Yang pertama, menurut ilmu nih, volume darah akan menurun. Kenapa menurun? Kalian tahu fungsi darah banyak, salah satunya ngangkut. Sedangkan yang diangkut tidak ada, otomatis yang jalan cuma beberapa. Makanya kalau ditanya, Pak, sekali pompa darah berapa? Kalau hari biasa, jantung memompa lebih kurang 1 sampai 1,5 liter sekali pompa. Pada waktu puasa berapa? Pada waktu puasa dipompa hanya sekitar 1,5 liter. Tapi hati-hati, bahaya pada waktu berbuka. Berbuka bisa sampai 5 sampai 7 liter. Artinya kerja jantung berat. Makanya pada waktu puasa volume darah turun, otomatis apa? Tekanan atau denyut jantung juga menurun. Otomatis apa? Otomatis sirkulasi darah juga menurun. Kalian belajar kok di agama. Setan berjalan lewat pembuluh darah. Artinya dengan puasa kita sudah menghambat perjalanan setan. Yang selama ini mungkin lancar, yang selama ini banyak sampai 5 sampai 7 liter, kita sudah hambat hanya sekitar 1,5 liter. Iya, hanya 1,5 liter. Jadi kalau bayangkan, Pak, 1,5 liter, Pak, dikitnya, Pak. Jadi hati-hati pada waktu buka. Pak, menurut ilmunya apa? Menurut ilmunya yang namanya pankreas. Yang namanya pankreas fungsinya kan menghasilkan hormon insulin. Untuk apa? Untuk penyimpanan. Yang mengubah glukosa menjadi glikogen disimpan di mana? Di hati dan otot. Pada waktu kita lagi puasa, apa yang mau simpan? Makanya hormon insulin berkurang, otomatis kerja pankreas agak nyantai. Tapi jantung tadi sudah rileks, Pak. Jantung rileks, Pak. Jantung jadi rileks karena volume darah yang pompa sedikit, aliran darah juga akan melambat. Alhamdulillah, setan juga terhambat. Ya, itu hari pertama sampai hari kedua. Tapi sebelumnya, Pak, kita kan lemes, Pak. Kenapa bisa lemes? Inilah hari pertama, hari kedua. Ini yang paling berat, lemes. Kenapa yang tadi? Kadar gula dalam darah turun. Akibatnya apa? Kalian belajar, lawannya insulin apa? Adrenalin. Adrenalin dikeluarkan. Untuk apa? Untuk memakai simpanan, merubah simpanan. Simpanan siapa yang tadi? Tadi fungsi insulin merubah glukosa menjadi glikogen yang disimpan di hati dan otot. Pada waktu hari pertama, kedua, karena kadar gula dalam darah turun, maka kebalikannya adrenalin keluar. Adrenalin yang mengubah simpanan kita tadi yang ada di hati dan otot dalam bentuk glikogen dirombak menjadi glukosa. Artinya di sini terjadi proses pemakaian cadangan energi. Ini cadangan pertama. Inilah energi utama yang berasal dari karbohidrat. Makanya timbul lemes. Lemes tau, Pak, karena kamu lagi pakai yang lama, yang selama ini belum dipakai keluar. Jadi hari pertama mungkin lemes-lemesan, belum stabil. Sekarang fase yang kedua, tanggal berapa? Hari apa? Hari ketiga sampai hari ketujuh. Berarti lebih kurang hampir 1 minggu lebih. Yang terjadi apa dalam tubuh? Yang terjadi tadi cadangan utama sudah. Pak, lemes lagi, Pak. Cadangan pertamanya habis, Pak. Cadangan utamanya habis, karbohidratnya habis. Yang disimpan di hati dan otot habis. Maka kita manfaatkan cadangan yang selanjutnya, yaitu cadangan dari lemak. Lemak dirombak. Di mana simpen lemak? Banyak kok, Pak, yakin sini banyak nyimpen. Bukan di kantong, tapi di mana? Di bawah kulit, terutama di bagian pantat, di bagian paha, atau mungkin ada di bagian pipi. Makanya selama puasa pipinya mulai kempet.
Itu simpanan dirubah. Dirubah Pak, karena ini cadangan. Selain itu apa lagi Pak? Nah ini yang paling utama. Mulai hari ketiga sampai hari ketujuh, sistem pencernaan mulai istirahat. Jadi kalau hari pertama, hari kedua belum Kenapa Pak? Karena masih terasa Pak. Hari pertama masih terasa lambungnya terasa agak ngilu-ngilu. Malah kadang mengeluarkan gas. Benar enggak? Gasnya dari depan, dari belakang. Ya. Tapi hari pertama, hari ketiga, hari ketiga sampai hari ketujuh. Nah inilah hebatnya Pak. Sama tidak puasa dengan diet. Bedanya apa? Karena niatnya. Niat kita apa? Lillahi ta'ala. Dengan kalian sudah berniat, dengan menyebut niat puasa, itu sudah sudah memindset ini. Hei, otak, tolong perintahkan yang lain semuanya. Untuk sementara selama bulan puasa, stop dulu. Otak merintah. Salah satunya kemana? Ke sistem pencernaan. Yang paling dekat yang mana Pak? Dari mulut masuk kerongkongan, masuk kerongkongan masuk lambung. Di lambung Pak, lambung kan punya asam lambung Pak, diproduksi terus. Inilah hebatnya. Pada waktu diperintahkan, langsung perintah. Hei lambung, asam lambung stop. Kenapa? Ini puasa. Makanya pada waktu sahur, pada waktu habis sahur, dianjurkan jangan tidur. Kenapa Pak? Karena posisi lambung lagi diisi. Pada waktu kamu tidur posisi lambung agak sejajar. Maka yang bahaya Pak, gasnya keluar lewat mulut, makanya terasa agak kering. Benar enggak? Yang tidur pada waktu habis sahur biasanya agak kering, terasa tenggorokannya. Apalagi kalau full isinya. Nah pada waktu hari ketiga sampai hari ketujuh, sistem pencernaan mulai istirahat. Pak, artinya Pak, kalau pencernaan istirahat, yang paling berperan yang pertama lambung. Lambung selama ini kerja. Lambung itu paling hebat Mungkin kalian dikenal di kimia H2SO4, asam sulfat, atau bahasa kitanya cukup parah. Cukup parah kalau dikasih di papan mutung. Tapi hebatnya lambung tidak mutung. Kenapa? Lambung terus ganti. Nah karena tadi sisi pencernaan stop atau istirahat, maka energi yang seharusnya untuk kerja tadi dialihkan kemana Pak? Ke proses perbaikan dan pembersihan. Pembersihan dan perbaikan. Ini bersih-bersih. Ibaratnya kalau mesin selama dipakai terus dibersihkan, ya, ditune up, dibersihkan. Dan kalau ada yang rusak diperbaiki. Tapi hari ini masih hari pertama, hari apa? Ketiga sampai ketujuh, belum perbaikan full. Artinya mau masih lihat dulu yang mana yang rusak. Nah, yang paling berperan lagi Pak, yang paling besar organ tubuh terbesar dan paling banyak fungsinya adalah hati. Hati berterima kasih sekali dengan adanya bulan puasa. Selama ini dia kerja non-stop. Bayangkan hanya 10 mg itu dapat merangsang hati untuk bekerja. Pak, 10 mg mana Pak? Setetes. Jadi kalau ada setetes makanan masuk, hati terangsang langsung dari. Bayangkan itu. Pada waktu puasa, dia istirahat. Pak, apakah istirahatnya 12 jam? Tidak. Istirahatnya cuma 4 sampai 6 jam sehari. Pada waktu puasa. Puasa kalian kan dari jam 5 sampai jam 6, anggapnya 12 jam ya, lebih kurang 12 jam. Dia cuma sampai 4 sampai 6 jam, tapi dia sangat bermanfaat. Apa? Pada waktu dia istirahat, dia baru mikir selama ini dia kerja. Yang kedua Pak, setelah dia udah kerja, maka dia mulai nyimpen cadangan makanan, nyimpen yang lain. Pak, simpanan sudah Pak, karena ada lagi yang simpan, karena ada yang lagi diolah. Mulai dia apa? Mulai dia mengeluarkan yang namanya globulin atau globin. Untuk apa ini Pak? Ini yang mungkin kalian kenal, inilah sistem imun tubuh kita. Artinya pada hari ketiga sampai hari ketujuh,
sistem imun dan juga adanya peningkatan jumlah leukosit dalam darah. Makanya kalau seandainya hari ketiga sampai hari ketujuh ada yang sakit-sakitan, berarti imunnya belum jalan. Ya, sistem imun sudah jalan. Sekarang hari ke berapa? 8 sampai 15. 8 sampai 15. Ini hari ke berapa nak? Hari 10. Hari 10. Terasa tak bedanya? Pak, yang terasa Pak, di sini mulai terjadi yang namanya detoksifikasi. D artinya menghilangkan, toksin racun, berarti pengeluaran racun. Kenapa Pak racun bisa keluar? Yang Pak bilang lain nak. Pada waktu tahap kedua tadi, itu kan sudah mulai ada pengumpulan energi. Kenapa Pak energi bisa dikumpulkan? Yang tadi jawabannya karena banyak yang istirahat. Energi bisa disimpan. Untuk apa? Untuk salah satunya proses penyembuhan secara alami. Makanya pada hari yang kalian alami sekarang terjadi proses yang namanya perbaikan kalau ada yang rusak. Pak, ngapa Pak rusak? Termasuk pikiran yang rusak. Iya, artinya berhubungan juga dengan saraf. Pak, termasuk yang mana Pak? Aku jerawatan Pak, mulai timbul kurang jerawatnya. Bener. Pak, yang aku lupa Pak, mulai hilang nak. Kenapa? Yang tadi jawabannya. Yang selama ini energinya digunakan untuk proses yang lain, sekarang tinggal digunakan untuk proses penyembuhan. Makanya nak, mulai ujung-ujung ini enak kamu tuh. Sebenarnya yang bagus itu semesteran itu ujung-ujung kayak ini. Kenapa? Kalau semesteran diajarkan agak Ramadan di ujung, pikiran mulai terbuka. Kenapa? Kalian belajar bahwa makanan otak cuma satu apa nak? Oksigen. Alhamdulillah masih ingat. Makanan otak cuma oksigen. Yang selama ini oksigen banyak dialihkan ke bagian perut. Sekarang perut tidak diisi, baliklah ke otak. Makanya Nabi pernah bersabda, kalau tidak salah, segala sesuatu itu ada zakatnya. Dan zakatnya tubuh adalah puasa. Zakat fungsinya untuk apa? Pembersih. Jadi zakatnya tubuh itu puasa nak. Zakatnya jiwa banyak. Termasuk sedekah, nah itu zakat jiwa. Tapi zakatnya tubuh yang utama puasa. Jadi hari ke-8 sampai hari ke-15 terjadi proses pengeluaran racun yang tidak perlu keluar. Termasuk ada penyakit, termasuk kanker. Makanya kanker tuh nggak paling takut dengan yang namanya puasa. Tapi ingat, kita berpuasa jangan karena untuk mengobati kanker. Kita berpuasa jangan karena pengen kurus. Kita berpuasa jangan pengen pak yang lain. Bukan. Ingat tadi, walaupun manfaat puasa banyak, nah tapi tolong niatnya jangan yang lain. Pak, manfaat puasa banyak Pak, apakah boleh tak? Nggak boleh, karena niat kita cuma satu, itu sampingan. Ini niat kita satu, karena lillahi ta'ala. Jadi jangan ngomong ini kewajiban. Ingat, ada yang ngomong, jadikan kewajiban sebagai suatu kebutuhan. Dengan cara apa? Dibiasakan. Jadi kalau kamu sudah dibiasakan, sudah butuh, lain nak. Mungkin kamu pertama yang anak kelas 10 nih. Pertama bangun pagi sini susah nak ya. Bangunnya jam 4. Seumur umur di rumah mungkin tidak pernah bangun jam 4. Pertama susah bangun. Kedua dibangun ulang lagi, ketiga dibangun ulang lagi. Hari keempat yang bangunnya sakit, rasa tak ada yang kurang. Pak, rasa Pak, ngapa tak bangunnya? Itulah yang namanya sudah butuh. Jadi kalau kamu merasa sudah butuh nak, pasti benar kok puasa nih. Tapi ingat, puasa Ramadan cuma 1 bulan. Ini terjadi proses pengeluaran racun keluar. Dan terjadi proses yang namanya penyembuhan luka, penyembuhan.
kanker dan kawan-kawan. Nah, tinggal hari yang ke berapa? 16. Kalau hari yang ke-16 cobaannya apa nak? Sampai hari ke-29. Cobaannya pasar, mall, apa lagi? Termasuk dapur. Betul tak? Pasar, mall, yakin Pak. Dapur apalagi? Apalagi pas 10 hari nak ujung. Masjid makin maju, benar tak? Iya, sapnya makin maju. Ya, sapnya makin maju. Ada kemajuan. Ya. Itu terakhir tak benar, bagus itu. Apalagi subuh. Ya. Terakhir benar, apalagi nanti kalian pulang, yakin Pak nih. Tapi insya Allah tidak ya. Insya Allah Pak itu cuma suuzon. Ya. Jadi hari ke 16 sampai hari 29 ila yang dikatakan tubuh sudah berhasil beradaptasi dengan puasa. Makanya kalau di ujung itu tak biasa baik. Cuman yang Pak ngomong tadi nak, cobaan kamu banyak. Yang mana Pak? Yang tadi. Ngelihat mall, makin kejinguan. Ngelihat dapur, makin banyak isinya. Itu cobaannya. Padahal tubuh enggak. Tubuh sudah terbiasa, sudah teradaptasi. Dan yang paling bagus apa? Nih, balik. Pikiran, memori, dan semuanya sudah mulai jernih. Makanya Pak bilang lain, yang bagus itu kita ngadakan empat ini agak di ujung. Nah Pak, kalau ujung itu otak sudah mulai jernih. Mungkin rasa nih, Pak, awal pertama Ramadan hari keberapa kemarin tuh? Keempat lebih kurang ya? Langsung 4. Belum terasa naik lapar, belum terasa tadi. Untung cuma setengah hari. Sekarang pertanyaan, itu manfaatnya nak? Ini manfaatnya banyak. Pak, yang bagus itu pada waktu buka dengan apa? Waktu sahur dengan apa? Kita tidak bisa mesen nak. Di sini kita tidak bisa mesen ya. Request Pak, tak bisa. Ada yang ngomong, Pak, puasalah dengan yang manis-manis. Saya bilang bagus juga sebenarnya. Karena dengan yang manis. Manis tak kamu nih? Kamu asam kan lo? Manis kan? Nah, ini puasa yang manis nak. Puasa manis itu maksudnya apa? Ini yang salah persepsi. Kalau seandainya kamu terpengaruh dengan kalimat ini, berarti kamu terpengaruh dengan iklan teh botol susu. Puasa dengan manis nak. Bahaya yang Pak bilang tadi, kalau seandainya kamu puasa, waktu kamu buka dengan yang manis, tadi yang seharusnya cuma 5,5 liter, 500 cc atau 5,5 liter, tiba-tiba naik langsung 7. Yang bayar Pak dianjurkan dengan kurma. Iya, kalau kurmonya bukan direndam dengan gula. Yang bayar Pak, kurma yang ada gulanya. Kurma yang direndam dengan gula. Ngapa? Yang gula itu gula sederhana, yang mudah larut, yang cepat meningkatkan kadar gula dalam darah. Kalau kurma asli, kurma nian, itu dikatakan masih termasuk gula yang kompleks. Artinya proses perombakannya agak lebih lama dibandingkan gula pasir. Jadi kalau ngomong kemarin, Pak, apa Pak bisa kembung Pak perutnya karena banyak ego makan gorengan, banyak ego makan lemak. Jadi jangan nak. Yang bagus apa? Makanya Nabi itu kan makan kurma, kalau tadi kurma air putih. Pak, itu urusan perut. Iya, kalau perutnya sanggup. Jadi bisa bayangkan nak, kamu yang tadi dia istirahat cuma ngantarkan 500 cc atau lebih kurang setengah liter, tiba-tiba ngantarkan 7,5 sampai nak. Bayangkan itu berapa beratnya jantung, pompa darah.
berapa beratnya jantung harus mengeluarkan, berapa beratnya pankreas harus mengeluarkan insulin. Kan pertanyaannya, Pak, berarti apa Pak? Iya, harus step by step. Yang terakhir, sahur. Sahur terbalik kamu nih, padahal disunahkan sahur, benar enggak? Disunahkan untuk diakhirkan malah. Dan makan sahur itu nak yang paling bagus makan yang mengandung biji-bijian, yang prosesnya agak lama, lebih kurang 8 jam. Jadi kalau seandainya, nah ini yang salah nih, ada tak yang sahur minum teh? No, jangan minum teh, otak kamu dehidrasi. Jadi jangan minum teh. Yang kenapa? Makanlah gandum, makanlah roti, makanlah yang ngandung karbohidrat, yang ngandung serat, makan sayur, biar proses laparnya lama. Ya, Pak rasa cukup pada jam ini? Pak rasa nih? Ya. Jadi yang penting ingat, tadi Pak bilang dari awal, walaupun kalian tahu manfaat puasa secara kesehatan, tapi tolong ingat, niatnya bukan untuk kesehatan, tapi untuk mencari ridhonya Allah. Lebih dan kurang Pak mohon maaf, dan kepada Allah Pak mohon ampun. Tolong diingat, perkataan Pak yang benar itu hanya datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah itu yang depan ini manusia. Ya, Pak rasa cukup. Pak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.